Halo guys, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kung Fu Panda tahun 2024. Film ini mengisahkan seekor panda yang berusaha mencari penerusnya untuk menjadi seorang kesatria naga. Gimana kelanjutan dari film tersebut? Inilah Kung Fu Panda 2024. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan beberapa ekor kambing pekerja tambang di mana di sela-sela mereka yang sedang bekerja tanpa diduga tiba-tiba mereka ini diserang oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Tai Lung yang ternyata berhasil keluar dari dunia roh. Sementara itu di keesokan harinya kita pun diperlihatkan kedua ayah dari si Po yaitu Mer Ping dan juga Silly yang nampaknya sedang ingin mendirikan restoran terbaru. Di dermaga kita pun diperlihatkan ternyata Po berada di tempat tersebut yang dimana Po ternyata sedang bertarung dengan seekor monster pari. Semua hal itu dikarenakan monster pari itu ternyata memakan 3 ekor anak babi. Yang mengakibatkan Po pun menghajar habis-habisan ikan pari itu sampai ia memuntahkan ketiga anak babi tersebut. Okay, big. Setibanya kembali ke desa di saat itulah kita pun diperlihatkan para warga yang ternyata telah menanti kedatangan Po sebagai Dragon Warrior yang dimana mereka semua pun meminta tanda tangannya. Po yang sangat amat so excited menandatangani apa yang dipintakan oleh para fansnya sampai lupa bahwasan ia menandatangani kepala gurunya sendiri yaitu Master Shifu. Dilanjutkan dari Po yang pada akhirnya datang ke restoran baru milik kedua ayahnya di mana di saat itu Po pun berpidato sebentar hingga pada akhirnya dia pun memotong pita dengan menggunakan tongkat yang diberikan oleh Master Uguay. Setelah seremonial berakhir kita ini diperlihatkan bahwasannya ada 2 ekor anak panda dan juga 1 ekor anak babi yang menanyakan kepada Po kemanakah perginya 5 pendekar. Dengan imut Po pun langsung menjelaskan ke para anak kecil itu bahwasan masing-masing dari para pendekar sedang menjalankan misinya untuk beberapa waktu ke depan, maka dari itu mereka sekarang enggak berada di desa dan ternyata Po ini telah mengantisipasi pertanyaan dari para bocil dengan menyiapkan 5 action figure para pendekar. Scene pun berganti ke dalam perjalanan menuju kuil. Di saat itulah Master Shifu pun mengatakan kepada si Po bahwasan jabatan si Po sebagai Dragon Warrior sebentar lagi akan habis dan pertanda si Po ini harus naik jabatan menjadi memimpin spiritual seperti Master Uguay. Tentu saja mendengar hal yang mengejutkan itu Po pun langsung mengatakan kepada Master Shifu bahwasannya ia masih nyaman sebagai Dragon Warrior dan akan memperpanjangkan masa jabatan dirinya sendiri. Mendengar jawaban Po yang terlihat konyol, Master Shifu pun menghadapinya dengan santai di mana ia menjelaskan bahwasan Master Uguay menitipkan tongkat itu bukan sembarang menitipkan tongkat saja, melainkan juga menitipkan semua tanggung jawab yang ditinggalkan oleh Master Uguay. Tentu aja mendengar akan hal itu Po pun hanya bisa terdiam. Dilanjut dari Master Shifu yang mengatakan bahwasannya ia telah menyiapkan beberapa calon Dragon Warrior. Lalu di keesokan harinya kita pun diperlihatkan beberapa ekor calon yang menunjukkan eksistensi mereka untuk menjadi the next Dragon Warrior. Skadoosh. Fantastic pose. Setelah menunjukkan skill mereka masing-masing di saat itulah tinggal si Po menunjuk siapakah the next Dragon Warrior sesungguhnya, namun tanpa diduga tangannya malahan menunjuk dirinya sendiri yang mengakibatkan Paah yang akan menjadi the next Dragon Warrior berikutnya. Sehabis tindakan ceroboh yang dilakukan oleh si Po, Master Shifu ini langsung membawa Po ke sebuah tempat yaitu tempat mendiang dari Master Uguay di mana di sana si ini disuruh untuk bermeditasi sampai menemukan siapa the next Dragon Warrior. Sesungguhnya di tengah-tengah Po yang sedang bermeditasi tanpa diduga si Poau ini enggak cocok dengan hal tersebut atau dengan istilah kata lain si Poau ini malahan sembriweh, namun untungnya akibat hal itu sendiri Poau malahan melihat seekor maling yang nampaknya ingin menyusup masuk ke dalam kuil. Dengan cepat Po pun langsung masuk ke dalam kuil sambil menantang pencuri itu yang dimana tanpa diduga Po pun langsung dilemparkan sebilah pisau dan Po dengan cepat dapat men-takedownkan serangan tersebut. Tanpa diduga tiba-tiba Po pun langsung diserang secara mendadak yang membuat si Po harus menghindari serangan tersebut sambil juga menjaga barang-barang di ruangan itu agar tidak pecah. Namun ya bukan Po namanya kalau enggak ada yang pecah, terlebih lagi ada beberapa barang yang pecah dan membuat si Po ini merasa marah dan dengan cepat Po pun langsung bisa menangkap maling tersebut.
Di mana sesaat si Zen hendak dimasukkan ke dalam penjara tanpa diduga muncullah beberapa ekor kambing yang berada di awal film tadi. Para kambing itu pun langsung menjelaskan kepada si Po tentang Tai Lung yang keluar dari dunia roh. Namun Po yang mendengarkan hal itu pun seakan enggak percaya yang dikarenakan Tai Lung untuk keluar dari dunia roh itu merupakan hal yang sangat amat mustahil. Zen yang mendengar akan hal itu pun langsung mengatakan dengan brengkesnya bisa jadi itu merupakan Tai Lung atau bukan makhluk jadi-jadian yang bisa saja meniru wujud dari Tai Lung dengan cepat. Dari situlah Po pun langsung keingat dari perkataan Zen sebelumnya dan langsung menghampiri Zen di penjaranya. Di sana Po pun langsung menanyakan beberapa hal kepada si Zen, namun Zen ternyata enggak mau menjawab akan hal tersebut yang membuat si Po ini malah terus-terusan mengoceh yang membuat si Zen pun menyerah. Ia pun lalu menceritakan seorang penyihir yang bernama Kameleon yang dimana Kameleon sendiri dapat merubah wujudnya seperti apa yang ia inginkan dan Kameleon juga merupakan seorang ratu dari sebuah kota yang disebut sebagai kota Juniper, kota yang lumayan cukup jauh dari desa tempat tinggal Po. Sekarang mendengar akan hal itu, Po yang merasa tertantang pun langsung mengatakan kepada si Zen bahwasanya ia akan memberikan sebuah kesepakatan dengan membebaskan Zen, namun dengan satu syarat, yaitu Zen akan dibebaskan oleh Po. Namun si Zen sendiri harus mengantarkan Po ke kota Juniper yang dikarenakan ia penasaran sekali dengan seekor kameleon. Di tengah-tengah mereka sedang berbincang tanpa diduga tiba-tiba Master Shifu pun masuk ke dalam hingga mengejutkan mereka berdua. Dan dari situlah Po pun berangan-angan ingin menghukum si Zen dengan membawanya keluar dari penjara sambil terus mengoceh. Master Shifu pun mengatakan bahwasanya si Po ini harus menentukan takdirnya dengan menjalani apa yang sudah ditakdirkan, namun Po sendiri tidak menghiraukan akan perkataan tersebut. Dari sinilah perjalanan Po dan juga Zen menuju kota Juniper pun baru saja dimulai. Di desa berita si Po yang pergi ke kota Juniper demi mengalahkan Kameleon sang peniru pun pada akhirnya tersebar luas yang mengakibatkan para ayah pun mengetahui informasi tersebut. Mereka berdua, yaitu ayah asli dan juga ayah tiri, beralih ke kota Juniper di mana kita ini diperlihatkan anak buah dari Kameleon yang sedang melakukan perbincangan untuk melakukan pembangkangan terhadap Kameleon. Namun mereka berempat ini mewanti-anti, takutnya salah satu dari mereka adalah Kameleon yang jelas Kameleon sendiri bisa menyamar seperti apa yang ia inginkan. Dan benar saja salah satu dari mereka ternyata adalah Kameleon yang menyamar, di mana Kameleon yang kesal pun pada akhirnya merubah wujudnya kembali, yaitu menjadi seekor gajah raksasa dan langsung menghajar si pembangkang tersebut dari atas kuil. Sementara ketiga orang lainnya tidak jadi ia habisi dan malahan disuruh oleh Kameleon untuk mengumpulkan pajak warga sebesar 60%. Semua hal itu dikarenakan Kameleon akan menjalankan sebuah ritual di malam bulan berdarah. Satu hari pun berlalu setelah kejadian itu, di mana kita ini diperlihatkan Po dan juga Zen yang pada akhirnya tiba di seberang kota Juniper. Nampaknya mereka berdua yang sudah capek jalan sehari untuk memutuskan untuk beristirahat di sebuah kedai di tepi jurang, di mana kedai itu sendiri bernama Kedai Kelinci Bahagia. Po pun sangat amat terkejut ketika melihat bahwasan Kedai Kelinci Bahagia ternyata hanya ungkapan semata, melainkan para kelinci ternyata tidak sebahagia itu. Dari sinilah Po dan juga Zen pun berpencar, yang dimana Zen dengan notnya bermain mahjong yang dikarenakan dia tahu resep permainan tersebut, sementara Po sendiri sedang berbincang dengan seorang bangau yang ternyata bangau itu merupakan kapten kapal. Kebetulan banget si Po ini harus menyeberangi lautan untuk sampai ke kota Juniper, yang dimana Po pun pada akhirnya berbincang dengan kapten kapal itu lagi dan lagi. Kapten kapalnya ternyata bukanlah si bangau melainkan sosok ikan yang berada di mulut si bangau, yang dimana dia ternyata merupakan kapten kapal sesungguhnya. Dari kejauhan ternyata si Zen ini memenangkan permainan mahjong yang ia mainkan dan dari situlah ia pun berinisiatif untuk mentraktir si Po dengan memesan semua makanan yang berada di menu. Saking kegirangannya Po pun langsung menepuk pundak dari si Zen yang tanpa diduga di permainan mahjong sebelumnya Zen ini melakukan kecurangan dan beberapa keping mahjong pun pada akhirnya berjatuhan yang mengakibatkan sang owner pun tahu kecurangan dari si Zen dan langsung ingin membunuh mereka. Po yang banyak duit pun berniat untuk bernegosiasi dengan mengembalikan uang yang telah diambil oleh Zen atau kecurangan yang dilakukan oleh Zen, namun tanpa diduga Zen ini malahan nyolot dan menantang mereka semua. Mendengar akan hal itu Po pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan pertarungan pun pada akhirnya dimulai.
Di tengah-tengah pertarungan mereka si Zen ini ternyata memiliki sedikit keahlian untuk bela diri dan juga sedikit keahlian mencuri yang mengakibatkan setiap ia mengalahkan musuhnya ia ini pasti mencuri. Po yang mengetahui akan hal itu pun tentu saja langsung mengembalikan setiap hal yang dicuri oleh si Zen kepada orang yang telah dipukuli oleh dirinya. Po yang sudah malas menghadapi mereka yang tak kunjung ada habisnya Po pun langsung menggunakan tongkat kebijaksanaan namun akibat tongkat itu hampir saja menghancurkan kedai kelinci bahagia. Semua hal itu dikarenakan kedai itu tepat sekali berada di pinggir jurang namun tanpa sengaja Po dan juga Zen pun terjatuh yang dimana di bawah ternyata sudah ada si kapten yang menunggu. Sementara itu ayah Tiri dan juga sang ayah Ori pun sedang menempuh perjalanan untuk menyusul anaknya secara diam-diam. Balik lagi kepada Po dan juga Zen yang pada akhirnya. Di keesokan harinya mereka ini hampir tiba di kota Juniper di sana Po dan juga Zen saling curhat satu sama lain di mana si Po ini sebenarnya enggak mau menjadi pemimpin spiritual yang dikarenakan ia merasa dirinya tuh enggak pantas terlebih lagi ia ini sering sekali melakukan tindakan yang sembrono dan enggak cocok banget untuk menjadi pemimpin spiritual. Tak luput dari Zen yang bercerita tentang latar belakang dan juga masa lalunya di mana dulu Zen ternyata besar di kota Juniper dan bahkan untuk bertahan hidup ia ini harus mencuri sampai suatu ketika datanglah seseorang yang dapat memberikan dia makanan yang enak dan bahkan memberikannya tempat yang layak. Di dalam kerajaan Kameleon sendiri ternyata mengumpulkan pajak warganya sebesar 60% bukan tanpa sebab yang dikarenakan ia ingin membuat sebuah hal dari pajak tersebut. Hal itu sendiri ternyata merupakan sebuah segel sihir namun ternyata si Kameleon sendiri masih membutuhkan banyak sekali pajak warganya. Yang dikarenakan ia hanya membuat setengah dari segel sihir tersebut. Setelah semua tadi tercapai Kameleon akan menguasai setiap kota termasuk desa yang ditinggali oleh Po. Tiba-tiba Po pun langsung terbangun dari mimpinya yang ternyata Po melihat penglihatan sebelumnya dan ia pun berkata kepada Zen ingin cepat-cepat untuk menaklukkan Kameleon. Namun Zen sendiri menanggapi si Po dengan santai dengan mengatakan bahwasanya kita baru saja tiba di kota Juniper dan mereka pun langsung berkeliling tempat tersebut. Di tengah-tengah perjalanan mereka Po pun langsung terheran-heran karena si Zen setiap jalan disapa oleh para warga yang melihat dirinya. Lantas Po pun menanyakan apakah si Zen merupakan orang yang terkenal di kota Juniper. Namun Zen dengan konyolnya malahan mengatakan bahwasannya memang ia terkenal namun terkenal menjadi buronan. Ketika melihat posternya si Po ini langsung merasa terkejut dan menyarankan si Zen untuk sembunyi-sembunyi takut ketangkap. Namun Zen yang batu tanpa diduga tiba-tiba di belakangnya ada polisi dan Zen pun tertangkap berusaha membela si Zen. Si Po pun langsung menghentikan aparat kepolisian yang hendak menangkap si Zen dengan mengatakan bahwasan ia merupakan Master Dragon Warrior. Setelah mendengar akan hal itu aparat kepolisian itu pun hanya bisa terdiam karena mereka enggak tahu apa itu Dragon Warrior dan malahan si Po ini ikut-ikutan ditangkap karena ia bersama si Zen. Dengan cekatan si Zen ini dapat membebaskan dirinya bersama juga dengan si Po dan langsung dengan cepat melarikan diri dari tempat itu. Hingga di suatu ketika tiba-tiba si Po ini pun berteriak yang dikarenakan ia ini terkejut ketika melihat bahwasan dirinya sekarang sudah menjadi buronan dan memiliki poster sendiri namun ketika melihat poster itu Po sendiri malahan bahagia karena ia sebentar lagi akan terkenal seperti Zen. Yang tanpa diduga tiba-tiba para aparat kepolisian langsung mengepung mereka di suatu tempat. Mereka yang sudah terpojok tanpa diduga tidak bisa pergi kemanapun selain harus tarung dan dari situlah si Po ini dibuat terkejut lagi ketika melihat si Zen ini membukakan sebuah jalan dan mereka berdua pun dengan cepat masuk ke jalan itu yang ternyata jalan itu sendiri merupakan sebuah jalan rahasia menuju sebuah tempat di bawah kota Juniper. Setelah cukup lama berjalan mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah tempat yang bisa disebut sebagai kota kedua dari kota Juniper atau dengan artian kata lain sisi gelap dari kota Juniper yang dikarenakan yang tinggal di tempat itu sendiri merupakan para kriminal. Mereka berdua yang sedang berjalan tanpa diduga tiba-tiba mereka ini dihentikan oleh mentor lama dari si Zen yang bernama Han dan ternyata si Zen dan juga si Han terlibat masalah dulunya.
Seketika itu jugalah Zen pun gak gentar untuk menghadapi mentornya sendiri yang udah mengajari dia bagaimana teknik caranya mencuri karena tentu aja dia ini membawa sesosok Dragon Warrior yang pasti akan membantai mereka semua yang berada di tempat tersebut. Tiba-tiba mereka semua pun lantas terdiam dan menanyakan kepada si Zen siapa itu Dragon Warrior dan Po yang mendengar akan hal itu merasa dirinya enggak terkenal di tempat ini dan hendak menunjukkan eksistensinya. Po yang hendak menghabisi mereka semua tanpa diduga Master Shifu pun muncul di dalam ingatannya sambil mengatakan bahwasannya kekerasan bukanlah jalan satu-satunya untuk menunjukkan eksistensi. Menggunakan kata-kata aja juga udah bisa membuat sendiri dapat menyadarkan mereka semua. Mendengar kata-kata dari gurunya, Po pun langsung menerapkan kata-kata itu untuk menunjukkan eksistensinya dengan menggunakan seperti apa yang dikatakan oleh gurunya. Intinya di saat Po berkata-kata mereka semua yang berada di tempat itu malahan salah nangkap dan malahan mengira bahwasannya jikalau mereka enggak melakukan kekerasan sekarang mereka harus melakukan kekerasannya nanti, namun lebih kejam, lebih psikopat dan juga lebih brutal. Tentu saja mendengar akan hal itu Po pun hanya bisa terdiam dan Zen juga yang mendengar akan hal itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Sehabis akan hal itu, Zen pun menghampiri mentor lamanya sambil mengatakan bahwasanya kedatangan ia kemari untuk membawa Dragon Warrior mengalahkan Kameleon, jadi ia meminta tolong. Sementara itu kita pun kembali kepada bapak-bapak yang sudah tiba di tempat kedai kelinci bahagia. Awalnya Bapak Tiri berusaha menanyakan baik-baik kemana arahnya si Po yang dikarenakan mereka sama-sama pedagang, namun tanpa diduga sang pemilik ini merasa kesal ketika mengetahui mereka ini merupakan bapak dari si panda tersebut. Sang owner berniat ingin membunuh untuk membayar kesalahan si Po dengan menjadikannya bebek goreng, namun tanpa diduga sebagai Bapak Ori tiba di tempat tersebut dengan berpura-pura menjadi bapak dari si Po yang dimana ia mengancam jikalau mereka semua tidak ingin memberitahukan kemana arah si Po ia akan menjatuhkan kedai kelinci bahagia ini. Tentu saja mereka semua pun langsung serentak menunjukkan arah ke kota Juniper yang mengakibatkan kedua bapak itu pun langsung pergi meninggalkan kedai kelinci bahagia itu. Dilanjutkan dari Po dan juga Zen yang pada akhirnya masuk secara diam-diam menuju istana yang ditinggali oleh Kameleon. Seusainya tiba di depan gorong-gorong menuju masuk ke dalam istana, namun sebelum mereka melakukan penyerangan si Po terlebih dahulu memberikan benih bunga pohon persik kepada si Zen sebagai sebuah kenang-kenangan. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam istana itu secara diam-diam dan tepat sekali berada di aula istana itu di mana ternyata banyak sekali pasukan dari Kameleon yang sedang tertidur dan dari situlah mereka pun harus diam-diam menyusup untuk masuk ke dalam istana. Lagi dan lagi Po yang ceroboh malahan kentut di situasi begitu yang mengakibatkan para penjaga pun terbangun dan langsung mengejar mereka dengan cekatan. Si Po untungnya dapat menutup pintu dari dalam yang mengakibatkan para penjaga pun enggak bisa masuk ke dalam. Namun anehnya setibanya di dalam si Po ini enggak menemukan Kameleon sama sekali dan bahkan tiba-tiba ia terperangkap oleh sebuah rangka segel sihir yang diciptakan oleh Kameleon. Po lalu memberikan tongkatnya kepada si Zen sambil mengatakan untuk memeganginya sebentar. Sementara Po akan mengangkat rangka segel sihirnya, namun tanpa diduga tiba-tiba si Zen malahan memberikan tongkat itu kepada Kameleon yang ternyata dia berada di pihak Kameleon. Dari situlah Kameleon pun pada akhirnya menjelaskan hal demi hal kepada si Po yang dimana awal mulanya sebenarnya Kameleon tertarik sekali dengan kungfu, namun karena wujudnya yang aneh para master kungfu menolak keberadaan si Zen, bahkan menolak ia sebagai muridnya. Kesal, kecewa dan juga hampir putus asa, namun Zen yang bertekad ingin membalaskan dendamnya kepada ahli-ahli kungfu berniat untuk menghabiskan waktunya untuk belajar sihir bertahun-tahun pun berlalu, di mana ia yang sudah mahir menggunakan teknik sihir hal demi hal pun ia lakukan yang dimana salah satunya adalah menguasai kota Juniper. Suatu ketika di saat ia sedang melintasi kota Juniper yang dimana semua orang pun bertunduk, namun kecuali ada satu anak kecil yang enggak mau tunduk terhadap dirinya, dan malahan dengan lancangnya ia ini nekat mencuri permata yang berada di singgasananya dan sesaat tertangkap anak kecil itu tidak menunjukkan raut rasa takut sama sekali. Kameleon yang tertarik berniat mengangkat anak kecil itu sebagai murid pertamanya yang dimana anak kecil itu adalah Zen kecil. Setelah mendengar kisah itu Po pun lantas mengejek Kameleon
Yang dikarenakan sekeras apapun ia mencuri raga seseorang, ia ini tidak akan mendapatkan kekuatan kungfunya. Jadi Po pasti tahulah jikalau ia berhadapan dengan kameleon, ia ini pasti akan menang. Yang dikarenakan kameleon hanya mahir dengan teknik sihirnya. Kameleon dengan enteng membalas ledekan yang dilontarkan oleh si Po. Dikarenakan tongkat kebijaksanaan berada di tangannya, ia bisa saja membuka alam dunia roh di malam bulan berdarah, yaitu malam ini. Jadi ia enggak perlu belajar kungfu selama bertahun-tahun, ia hanya perlu mengambil roh dari sang ahli kungfu lalu memasukkannya ke dalam tubuhnya. Mendengar akan hal itu, Po pun langsung terkejut dan dengan cepat langsung menghancurkan lantai di bawah dirinya untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Dan ternyata Po ini masih selamat, yang dikarenakan ia bergelantungan di salah satu dahan pohon, namun tanpa diduga ada salah satu penjaga yang ia hempaskan sebelumnya di tepi jurang. Itulah perkelahian Po hampir saja terjadi di antara mereka berdua yang mengakibatkan mereka akan mati konyol, namun tanpa diduga sang ayah pun tiba-tiba datang untuk menyelamatkan si Po. Pada akhirnya diperlihatkan rencana dari kameleon yang dimana ia dengan cepat langsung menggunakan tongkat kebijaksanaan untuk membuka portal ke dalam alam dunia roh. Setelah portal muncul dari situlah ia pun berkata kepada portal itu bahwasannya bawakan dia Tai Lung, dan dengan cepat tiba-tiba Tai Lung pun muncul dari dalam portal. Sesaat Tai Lung muncul dari situlah Tai Lung pun seakan merasa terkejut karena yang memanggilnya ternyata bukanlah Po melainkan seekor makhluk yang enggak tahu jenisnya apa. Tai Lung yang awalnya ingin mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dan enggak menghiraukan apa perkataan dari si kameleon. Tanpa diduga kameleon langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang si Tai Lung, dan mau enggak mau si Tai Lung pun harus meladeni semua anak buah dari si kameleon yang tentu aja sangatlah gampang bagi Tai Lung. Namun tanpa Tai Lung sadari, kameleon sudah diam-diam menyamar menjadi anak buahnya sendiri dan langsung menarik roh dari si Tai Lung yang mengakibatkan si kameleon ini dapat menggunakan teknik kemampuan seperti si Tai Lung, dan dengan cepat ia pun langsung melumpuhkan Tai Lung. Setelah itu ia pun mengurung Tai Lung di rangka segel sihirnya dan melakukan hal yang sama kepada master kungfu yang lain. Setelah melihat semua akan hal itu, Zen pun seakan merasa bersalah dan dengan cepat ingin pergi dari sana dengan keluar dari tempat itu. Namun tanpa diduga tiba-tiba ia pun bertemu dengan si Po. Setelah melihat Po, Zen pun seakan merasa senang yang dikarenakan Po sekarang masihlah hidup, dan dari situlah ia pun memutuskan untuk meminta maaf kepada si Po. Namun Po sendiri seakan enggak menghiraukan apa perkataan dari si Zen yang dimana Po terus-terusan berjalan. Zen yang kesal berusaha menghentikannya hingga perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua dengan ingkat. Hingga suatu ketika di saat Zen hendak menghampiri si Po, Po pun langsung bersiap dan tanpa diduganya Zen ternyata memeluk si Po. Semua hal itu yang dikarenakan si Zen enggak pengen melihat sahabat satu-satunya mati di dalam sana, yang dengan artian kata lain si Zen ini merasa telah menemukan teman di dalam hidupnya, yang dikarenakan Po akan selalu sabar dengan semua tingkah laku yang dilakukan oleh si Zen. Mendengar pengakuan itu, Po pun pada akhirnya memaafkan si Zen, namun enggak ada cara lain lagi selain menghentikan kameleon. Kalau enggak Po yang harus menghadapi dirinya. Tiba-tiba Zen pun kepikiran akan suatu cara yang dimana ia akan meminta tolong kepada teman-teman kriminalnya untuk menambah pasukan. Sementara Po langsung akan menghadapi si kameleon. Setuju akan cara itu, Po juga menitipkan kedua ayahnya kepada si Zen, yang dikarenakan ayahnya enggak bisa mengikut dirinya untuk melawan kameleon, yang dikarenakan hal itu sendiri sangatlah berbahaya. Zen yang berusaha menjelaskan untuk meyakinkan mereka semua untuk membantu dirinya dan melakukan tindakan baik, namun ternyata penjelasannya itu enggak dimengerti oleh mereka semua karena nada si Zen merupakan nada minta tolong baik-baik. Sebenarnya tempat itu sendiri merupakan tempat kriminal, jadi harus menggunakan nada kriminal jahat. Pada akhirnya membalikkan kosakatanya dengan mengatakan bahwasanya kita akan melakukan tindakan jahat dengan menjajah istana bersama-sama. Po yang sudah masuk ke dalam istana di mana di sana si Po ini memperhatikan kameleon secara diam-diam dan bahkan tanpa sengaja ia pun berbicara dengan Tai Lung yang ternyata berada di belakangnya. Tai Lung yang emang dengki banget dengan si Po pun langsung mengatakan bahwasan kesalahan terbesar di dalam diri si Uguay adalah memilih si Po sebagai Dragon Warrior. Kita pun diperlihatkan ayah dari si Po yang berpura-pura menjadi si Po untuk mengelabui para penjaga aja. Para penjaga ketar-ketir ketika melihat si Po, namun ternyata para penjaga sendiri ketika melihat panda nafsu ingin membunuhnya, yang mengakibatkan sang ayah pun harus berlari sampai ke sebuah titik yang telah mereka siapkan di mana di sana ada ketiga kelinci yang imut. Namun secret to my mulberry punch.
Kameleon yang batu malahan langsung menantang si Po yang tentu aja Po yang ditantang langsung menerima tantangan tersebut dan dengan cepat duel pun terjadi di antara mereka berdua yang menyadari bahwasannya ia belum bisa mengimbangi si Po. Ia pun berinisiatif untuk menggabungkan semua kemampuan dari para master kungfu dan minusnya wujudnya akan menjadi jelek yang dimana pertarungan pun akan kembali dimulai. Pertarungan yang cukup sengit mengakibatkan mereka berdua pun sama-sama imbang, namun Kameleon bertindak curang dengan menggunakan rangka segel sihirnya. Serangan itu pun dilancarkan secara bertubi-tubi yang membuat si Po pun pada akhirnya terperangkap oleh rangka segel sihir tersebut. Dari situlah Po pun mau enggak mau harus menyerahkan tongkat kebijaksanaan kepada si Zen, agar si Zen ini dapat mengalahkan Kameleon. Namun Zen sendiri malahan enggak percaya diri yang dikarenakan ia ini pasti enggak bakal bisa menang. Po pun mengeluarkan kata-kata motivasinya bahwasannya ia sudah menaruh harapan besar kepada si Zen. Suatu ketika ia pun jadi teringat dengan teknik yang dilancarkan oleh si Po ketika Po menghadapi para bandit yang berada di kedai kelinci bahagia. Ia pun langsung menirukan teknik yang dilakukan oleh si Po. Tiba-tiba Kameleon pun kembali tersadari yang mengakibatkan Po pun langsung berkata kepada si Zen bahwasannya ia akan menunjukkan teknik terakhir kepada si Zen, agar si Zen dapat mempelajari teknik tersebut. Tai Lung pun langsung menghampiri Po sambil mengatakan bahwasanya ia menarik ucapannya kembali karena ada benarnya juga omongan si kura-kura tua yaitu Master Ugue karena si Po ini masih berguna sampai sekarang. Po yang mendengar akan hal itu pun hanya bisa berterima kasih dan lanjut membukakan portal menuju alam dunia roh bagi mereka. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Po, Zen dan juga kedua bapaknya yang sudah kembali ke desa. Po lalu menghampiri Master Shifu sambil mengatakan bahwasannya ia telah menemukan The Next Dragon Warrior yang tak lain dan tak bukan adalah si Zen namun masih membutuhkan tahap proses latihan. Tentu saja Master Shifu yang mendengar akan hal itu pun hanya bisa geleng-geleng kepala aja. Po lanjut menunjukkan siapa yang akan melatih si Zen yang tak lain dan tak bukan adalah kelima para pendekar yang telah pulang dari misi mereka dan film pun berakhir.